Kalau main ke CNBC, jangan lupa pakai baju navy. Cakep. Pejabat sibuk konsolidasi, buat siapa sih subsidi EV? Halo Sobat Otomotif, kembali lagi dengan saya Shania Alatas dalam Autobiz on Location. Ayo, siapa nih yang sudah kegirangan dari kalian semua dengar pemerintah akan kasih subsidi untuk kendaraan listrik? Jadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan bahwa akan ada subsidi untuk mobil listrik sebesar 80 juta rupiah dan untuk mobil hybrid ini sebesar 40 juta rupiah. Di sisi lain, Menteri Luhut juga memastikan bahwa akan memberikan subsidi untuk motor listrik sebesar 6,5 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah rencananya ini menargetkan untuk mengucurkan dana subsidi ini pada akhir 2022. Cepat bukan? Lantas apakah kalian penasaran bagaimana sebetulnya teknis pemberian subsidi untuk kendaraan listrik ini? Nah, terhadap hal ini saya sempat sebelumnya mewawancarai Menteri SDM Arifin Tasrif dan beliau menyebutkan bahwa pemberian subsidi ini akan ada opsi di mana untuk konversi motor biasa ke motor listrik. Nah, Sobat Otomotif, pada saat ini saya akan langsung spesial menjajal untuk Anda semua. Jadi jangan kemana-mana, yuk ikuti saya. Ya pemirsa, pada saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE, yakni dengan Pak Sendag Hurmuzan Kanam dari Kementerian SDM. Halo Pak, apa kabar? Baik, Terima kasih Mbak waktunya Sania. untuk CNBC Indonesia. Oke Pak, mungkin langsung ke pertanyaan pertama saja nih Pak. Sebetulnya bagaimana sih awalnya BBSP KEBTKE ini melakukan konversi dari motor berbahan bakar minyak atau motor konvensional ke motor berbahan bakar listrik? Terima kasih Mbak Sania. Sebenarnya BBSP KEBTKE mulai menerapkan konversi sepeda motor setelah Kepres tahun 2022 dikeluarkan oleh pemerintah. Kita langsung menjalankan pelaksanaan konversi sepeda motor ini sebagai implementasi untuk mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Sebetulnya sejak kapan konversi ini dilakukan dan melibatkan tim mana saja sih Pak? Jadi konversi ini kita mulai sejak bulan Februari tahun 2021, dimulai dengan uji coba 2 unit sepeda motor, dan kita melaksanakan uji coba tersebut memastikan bahwa sepeda motor listrik yang kita lakukan konversi ini dapat berjalan dengan aman dan sesuai yang diharapkan. Setelah itu kita melakukan konversi dari unit-unit di bawah Kementerian SDM. Jadi kita mengumpulkan beberapa kendaraan operasional dari lingkungan unit SDM dengan jumlah sekitar 100 unit. Kita lakukan konversi dan kita pastikan dengan pengujian bahwa hasil konversi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Baik Pak, lalu boleh jelaskan sedikit nih soal komponen dari konversi motor listrik kayak spare part-nya, lalu mesinnya itu apa aja gitu Pak, yang dimodifikasi? Ya, untuk mengkonversi sepeda motor ini, pertama kita melepaskan mesin dari sepeda motor yang lama dan mengganti dengan motor listrik. Setelah itu kita tambahkan sebagai pengganti tangki bensinnya, kita tambahkan sumber energi dari baterai. Jadi kita meletakkan baterai dan menambahkan beberapa controller agar baterai dan mesin tersebut bisa beroperasi dengan aman. Jadi beberapa komponen-komponen itu awalnya memang kita dapatkan dari impor dari luar negeri karena belum tersedia. Jadi memang tugas kami adalah sebagai frontier ya, membuka jalan untuk terjadinya konversi dengan kemampuan lokal, dengan teknologi lokal. Ya. Baik Pak, lalu sejauh ini bagaimana hasil dari modifikasi tersebut? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Dari hasil konversi ini, untuk menjamin bahwa itu sudah sesuai, kita melakukan uji jalan ya. Uji jalan sepanjang 10.000 km dan dengan kecepatan di antara 60 km sampai 100 km per jam. Dari uji jalan tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor yang kita operasikan dapat sesuai yang kita harapkan.
Oke, baik Pak. Lalu boleh dijelaskan dong Pak kepada kami ini, jadi teknis dari motor listrik hasil konversi itu bagaimana? Kayak misalnya kecepatan, ketahanan baterai, jarak tempuh, dan lain sebagainya. Iya, untuk kendaraan listrik ini yang di kecepatannya sendiri bisa mencapai sama dengan kecepatan sebelum dikonversi. Jadi itu kan untuk mempersyaratkan agar masyarakat pengguna kendaraan listrik ini nantinya tidak kecewa. Hanya untuk jangkauan sendiri atau yang disebut range, kita perlu melakukan uji coba berapa kali. Saat ini dengan size baterai yang ada, yaitu 1,4 kWh, range yang bisa dicapai sekitar 50-60 km. Jadi memang kalau dibandingkan masih jauh, yang untuk kendaraan berbahan bakar, umumnya bisa mencapai sekitar 150. Kita perlu melakukan modifikasi, improvement ke depannya. Baik, wah menarik sekali ya Pak, ini motor listrik konversi buatan Indonesia. Ini saya sangat bangga dengan bahwa Kementerian SDM ini bisa melakukan konversi tersebut loh Pak. Dan saya dari tadi sudah lihat ada motor listrik depan saya, boleh ajak saya melihat motor listrik tersebut Pak? Ya, boleh, mari silakan Bu. Baik. Ya. Ya. Ini adalah contoh motor konversi yang sudah kita lakukan. Memang kita pada saat itu memilih warna merah putih karena akan dipamerkan pada saat 17 Agustus kemerdekaan Indonesia sebagai kebangkitan kendaraan listrik di Indonesia. Jadi ini sengaja kita kumpulkan dengan menggunakan warna merah dan putih biar ada semangat NKRI-nya Indonesia. NKRI-nya, wah menarik sekali. Pak, nah kita mau tanya nih, ini kan sudah dikonversikan ya ke motor listrik. Ini kita mau nanya dari suku cadangnya baterai, itu lokal atau produk tanah air atau masih impor nih Pak? Ya, baik. Pada saat awal kita pengujian dua sepeda motor awal, pada saat inisiasi kita mengimpor melalui internet ya. Kita beli komponennya umumnya dari Cina, termasuk baterai dan motor listriknya. Kemudian saat ini kita sudah pada tahapan pengembangan dari industri lokal. Dari baterainya sendiri kita sudah bekerja sama dengan Gesit, dan Pertamina juga sudah akan memproduksi baterai lokal. Dan untuk motor listriknya sendiri ada beberapa industri lokal yang sudah mulai memproduksinya. Jadi kita harapkan untuk komponen-komponennya nanti TKDN-nya, kandungan lokalnya akan meningkat secara bertahap. Oke, baik-baik. Nah Pak, untuk jenis motor apa saja sebetulnya yang cocok untuk dikonversi ke motor listrik nih Pak? Apakah semuanya bisa? Iya. Untuk target kami dari workshop ini adalah karena kebutuhan masyarakat adalah semua jenis motor tersedia, motor ada matic, ada manual. Sebelumnya kan memang pada saat kita konversi paling mudah mengkonversi motor manual, dan tantangannya adalah merubah motor matic. Padahal saat ini masyarakat paling banyak menggunakan motor matic. Jadi kami juga sudah berhasil melakukan konversi terhadap motor matic. Jadi secara teknologi kita siap untuk melakukan konversi sesuai kebutuhan masyarakat. Sesuai kebutuhan masyarakat, berarti matic, manual semuanya bisa dikonversi ke listrik gitu ya Pak? Ya. Oke, nah mungkin ini berapa sih biaya modifikasinya? Biaya modifikasinya sekitar 10 juta sampai 14 juta rupiah. Yang sebenarnya komponen yang paling mahal itu yang memang baterai. Jadi memang yang untuk kendaraan listrik komponen utama adalah baterai dengan motor listrik, dan sisanya adalah controllernya sendiri. Oke, nah tadi kan dari segi biaya, kalau dari segi jangka waktu ini berapa lama Pak untuk mengkonversi motor manual atau motor konvensional ke motor listrik? Ya, baik, sebenarnya yang tantangan dalam melakukan konversi adalah mendapatkan spare part-nya. Jadi sebelum kita melakukan konversi di bengkel sendiri, paling utama kita melakukan persiapan menyusun list bahan-bahan spare part-nya yang harus kita dapatkan. Untuk melakukan konversinya sendiri, kalau semua komponennya sudah tersedia, bisa dapat dilakukan dalam 3 jam sebenarnya. Iya. Oke.
Oh, maaf, tapi kalau selama ini berapa hari itu tadi pengerjaannya, Pak? Selama ini dari awal itu kita paling lama penyusunan kabel-kabelnya ya. Jadi memang kalau kabelnya sudah tersedia berupa paket-paket yang ready, itu sangat singkat. Tapi karena kita wiring, kita mulai dari nol, nyusun, menggabungkan, itu yang menghabiskan waktu cukup lama. Tapi kalau sudah ada paket yang ready, mungkin ya seperti saya sampaikan tadi, 1 jam membongkar, 1 jam memasang, 1 jam dalam uji coba, 3 jam sudah bisa tercapai. Oke, tapi untuk saat ini berapa lama tuh, Pak? Hari Minggu yang akan datang akan ada uji coba konversi pada saat parade nanti. Itu ditargetkan proses konversi dengan komponen yang tersedia bisa dilakukan dalam 3 jam. Oke, baik Pak. Nah, saya penasaran, ini kan pasti nih para sobat otomotif yang menonton tayangan ini itu pasti mereka tuh sebetulnya mau juga konversi dan pasti banyak yang memang tertarik untuk melakukan konversi. Nah, ini apakah ke depannya masyarakat itu bisa melakukan konversi mandiri, Pak? Iya, sebenarnya dari sisi kami kan sebagai inisiator juga kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada bengkel-bengkel sekitar, bengkel-bengkel UMKM, ada sekitar 50 yang sudah kita training. Dari bengkel-bengkel tersebut mereka sebenarnya sudah mampu melakukan konversi sendiri, karena tidak hanya dalam kelas kita mengedukasi, tapi mereka kita bawa praktek langsung. Jadi kita bawa sekitar 5 atau 10 unit dan praktek bersama. Jadi bengkel-bengkel tersebut sudah bisa melakukannya sendiri. Oke, jadi dari segi teknisnya sudah memadai, Pak, bengkel-bengkel di Indonesia ini? Untuk secara teknisnya, karena ini adalah bagian dari standarisasi, mereka harus dilakukan mendapat sertifikasi, itu mendapatkan sertifikasi dan hasilnya sebelum diizinkan keluar di jalan raya harus mendapatkan pengujian dari Departemen Perhubungan. Kemudian dari Departemen Perhubungan setelah dari aspek safety, keamanan berjalan dari konversi sepeda motor tadi oleh bengkel tersebut, maka dapat melakukan pengajuan pergantian STNK. Nah, tadi dengan biaya kurang lebih 14 juta, 10 sampai 14 juta, betul ya, Pak? Iya. Nah, itu untuk langsung diujikan ke Departemen Perhubungan, itu dengan biaya segitu atau akan ada biaya yang keluar lagi, Pak? Untuk biaya pengujian itu ada sekitar 400 ribuan, karena harus dibawa ke bengkel ujinya. Biasanya diuji untuk lampu, safety, dan pengereman. Itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa dalam beroperasi di jalan raya, kendaraan hasil konversi ini cukup aman. Oke, baik. Nah, lalu sebetulnya manfaat apa saja sih yang didapatkan dari proses konversi motor listrik? Motor konvensional ke motor listrik begitu? Ya. Untuk manfaatnya sebenarnya banyak dari segi sisi ya. Dari sisi pemerintah kita melihat kenapa pemerintah meluncurkan program konversi ini, motor listrik, adalah untuk meningkatkan ketahanan energi. Kita mempunyai energi yang banyak dan luas, berbagai energi, sumber energi kita mempunyai, tapi kita mempunyai keterbatasan dalam energi minyak. Karena produksi minyak kita hanya separuh dari apa yang kita konsumsi. Sayangnya separuh dari yang kita konsumsi tersebut digunakan oleh sepeda motor, karena Indonesia mempunyai sepeda motor terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Jumlah populasi sepeda motor kita 130 juta. Itulah sebenarnya yang mengkonsumsi BBM terbesar yang masih kita impor. Itu dari sisi pemerintah. Dari sisi masyarakat, dengan menggunakan listrik yang relatif murah, mereka membayar lebih rendah dari menggunakan BBM. Dan dari sisi lingkungan, kita juga mengurangi emisi di kota-kota besar dengan mengurangi CO2 yang dikeluarkan dari transportasi sepeda motor berbahan bakar minyak.
Itu berapa keuntungan yang didapat dari program sepeda motor listrik ini. Ya Pak, kira-kira ini berapa besar potensi penghematan dari mengkonversi motor manual ke motor listrik? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sepeda motor ini mengkonsumsi sekitar 800.000 barel per hari ya. Kalau dihitung setahun itu kita bisa menghemat terhadap impor BBM sekitar 66 triliun ya. Jadi cukup besar dari populasi kita yang 125 juta sampai 130 juta. Dan ini akan meningkatkan ketahanan energi kita, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Pak Senda Hurmuzan Kanam selaku Kepala dari Balai Besar Survei dan juga Pengujian KEDTKE dari Kementerian SDM, di mana seperti yang Anda dengar sendiri bahwa dengan mengkonversi motor manual atau motor konvensional dan motor matic ke motor listrik, ini banyaknya sekali manfaat yang didapatkan. Dari yang pertama adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar minyak, dan yang kedua ini adalah untuk tetap terus menjaga ketahanan energi di tanah air. Dan tadi kan saya sudah janjiin bakal mencoba bagaimana sih motor hasil konversi ini ke motor listrik. Sebaiknya langsung saja yuk. Ya, para sobat otomotif, seperti yang dapat kalian lihat sendiri, ini motor apa? Ini motor bebek bukan? Tapi yang unik adalah cara kerjanya sekarang sudah berganti ke motor matic. Kenapa begitu? Karena ini merupakan motor bebek atau motor konvensional yang sudah dikonversi ke dalam mesin motor listrik. Jadi gini nih, saya mau tunjukkan ke kalian. Cara kerja ini sekarang sudah tinggal dinyalakan kontaknya, starter, dan kita sudah bisa go pemirsa. Nah, saya mau kasih lihat nih ke Anda semua bahwa yang menjadi bukti ini sudah menjadi konversi motor listrik adalah platnya ini yang sudah berganti menjadi biru. Dimana kalau plat biru berarti motor ini sudah dicobakan dan uji kelayakannya sudah diverifikasi atau sudah dikabulkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, coba maju nih juru kamera saya akan suruh kalian maju. Nah, saya akan tunjukkan ya pemirsa bahwa ini uniknya adalah ini adalah controller. Dan ini adalah MCB-nya, di mana ini untuk menyalakan atau memutus arus listrik. Jadi kalau cuci ya jangan sampai kena sini ya, atau matiin aja nih kalau mau dicuci motornya. Lalu di bawah sini adalah dinamonya. Jadi kalau misalnya ini terkena banjir atau terkena genangan air, sebaiknya adalah tidak mencapai setengah dari ban motor atau seperempat ban motornya aja gitu, biar menjaga dinamonya ini supaya tidak terkena atau basah gitu. Nah, lalu yang uniknya lagi adalah ini adalah plug-in chargernya. Jadi ini sudah bisa dicas aja gitu pemirsa di rumah kalian, dicas rumah kalian dengan daya listrik sebanyak 200 kWh. Jadi kalau misalnya listrik rumah kalian ini dayanya adalah cuma 450 T, masih aman ya. Lalu apa lagi ya? Selain itu juga, nah motor ini tidak memiliki, jadi kalau motor listrik pada umumnya ini suka ada tombol untuk mundur. Tapi kalau motor listrik ini yang konversi ini nggak ada, karena kalau yang mundur itu tidak sesuai dengan uji kelayakan dan peraturan keselamatan dari Kementerian Perhubungan. Begitu pemirsa. Ya pemirsa, tadi saya sudah coba test drive dan setelah ini Autobiz on Location masih akan kembali. Jadi jangan kemana-mana ya.